Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, kuliah di Unisbang Semarang, langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbang Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Perkenalkan, nama saya Yusawi Arianti, NIM 19 192500039, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan matkul pengauditan. Perkenalkan, nama saya Maimutia Amalia, NIM 1905520046 dari kelas A1 Akuntansi, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Hairun Nabila, NIM 1905520061 dari program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mata kuliah Pengauditan 2, dosen pengampu Bapak Arif Himawan. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai standar audit 505 tentang konfirmasi eksternal, di mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Nugroho. Selain itu, dengan adanya video ini, teman-teman bisa memahami tentang materi audit tentang konfirmasi eksternal. Baik, di sini saya yang pertama untuk menyampaikan materinya. Yang pertama, kita ada pendahuluan yang terdiri dari ruang lingkup, prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit, dan tanggal efektif. Nah,
di sini ada ruang lingkup. Standar audit ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan standar audit nomor 330 dan standar audit nomor 500. Hal ini ditunjukkan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam standar audit nomor 501. Nah, di sini ada prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Standar akuntansi nomor 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit itu dipengaruhi dari sumber dan sifatnya. Dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. Standar audit juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Dan yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Dan yang ketiga, bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Nah, itu tergantung pada kondisi audit. Bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal itu diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. Standar audit ini bertujuan untuk membantu auditor dalam mendesain atau melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Lalu, standar audit lainnya mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit. Contohnya, standar audit nomor 330 membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respon secara keseluruhan terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan, dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat saat dan luasnya didasarkan pada dan diresponsi terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Di samping itu, standar audit nomor 330 mensyaratkan bahwa terlepas dari resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, auditor mendesain dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan material. Auditor juga diisyaratkan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur audit substantif. Standar audit nomor 330 mensyaratkan auditor supaya untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan semakin tinggi tingkat resiko yang ditentukan oleh auditor. Untuk melakukan
ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti audit yang lebih relevan dan andal. Sebagai contoh, auditor dapat menekankan untuk memperoleh bukti secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber independen. Standar audit nomor 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan tinggi yang diperlukan oleh auditor untuk merespon resiko signifikan atas kesalahan penyajian material, baik itu yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan selanjutnya, standar audit nomor 240 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas ringkasan kesalahan penyajian material yang telah ditentukan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Lalu, standar audit nomor 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau representasi manajemen. Nah, di sini juga ada tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 atau untuk emiten, dan yang kedua 1 Januari 2014 atau untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Dan selanjutnya tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal ialah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit relevan dan handal. Lalu untuk definisi untuk tujuan standar audit memiliki makna. Yang pertama, konfirmasi eksternal, yaitu bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertentu langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik itu dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Dan yang kedua, permintaan konfirmasi positif. Apa sih yang disebut dengan permintaan konfirmasi positif? Yaitu suatu permintaan konfirmasi pada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Lalu yang ketiga, permintaan konfirmasi negatif yang dimaksud ialah suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju
dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Dan yang keempat, tanpa respon. Apa sih itu? Tanpa respon ialah suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Dan yang kelima, penyimpangan. Penyimpangan yaitu suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasi atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Lalu, untuk ketentuannya, yang pertama, prosedur konfirmasi eksternal, dan yang kedua, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, dan yang ketiga, hasil prosedur konfirmasi eksternal, dan yang keempat, konfirmasi negatif. Lalu, mengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Nah, di sini ada prosedur konfirmasi eksternal. Gimana sih penggunaannya? Pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal. Auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan eksternal, termasuk menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi, mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirim secara langsung kepada auditor, lalu mengirimkan permintaan, termasuk permintaan tidak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi. Nah, selanjutnya, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan yang pertama, meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan tersebut. Dan yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap resiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk resiko kecurangan dan sifat saat dan luas prosedur atau lain lanjutan. Dan yang terakhir, melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirim permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit alternatif, auditor harus mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas kelola berdasarkan standar audit nomor 260. Auditor harus juga mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini auditor berdasarkan standar audit nomor 705.
Hasil prosedur konfirmasi eksternal. Yang pertama yaitu keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Jika auditor mengidentifikasi faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, maka auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan itu. Jika auditor menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, saat dan luas prosedur audit lain. Yang kedua yaitu tanpa respon. Dalam kasus tanpa respon, audit harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Yang ketiga yaitu pengguna respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jika auditor telah menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan layak, prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Yang keempat yaitu penyimpangan. Auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal ini merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan dengan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal yang ditujukan untuk suatu risiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi kecuali jika terdapat semua hal berikut ini. Yang A, auditor telah menentukan risiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dan dengan asersi. Yang B, populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi yang kecil dan homogen. Yang C, diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah. D, auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang relevan dan andal atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. Materi penerapan dan penjelasan lain. Prosedur konfirmasi eksternal. Yang pertama, menentukan informasi yang akan dikonfirmasi atau diminta. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengkonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi dapat juga digunakan untuk mengkonfirmasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak, atau transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk mengkonfirmasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan atau side agreement. Yang kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal. Pengguna permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi, yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang akan dikonfirmasi. Sebagai contoh,
Seorang personil institusi keuangan yang berpengetahuan tentang transaksi atau pengaturan yang kepadanya permintaan konfirmasi ditujukan, merupakan orang yang paling tepat di institusi keuangan tersebut untuk dimintai konfirmasi. Yang ketiga, mendesain permintaan konfirmasi. Format permintaan dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan, dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi mencakup: yang pertama, asersi yang ingin dituju; yang kedua, risiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik termasuk risiko kecurangan; yang ketiga, susunan dan penyajian permintaan konfirmasi; yang keempat, pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa; yang kelima, metode komunikasi, sebagai contoh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya; yang keenam, otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Pihak yang dikonfirmasi hanya akan bersedia untuk merespon permintaan konfirmasi yang berisi otorisasi manajemen. Yang ketujuh, kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. Sebagai contoh, jumlah faktur secara individual dibandingkan dengan total saldo. Sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor dalam semua kasus, dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan, atau dengan menanyakan pihak yang dikonfirmasikan untuk menyediakan informasi suatu respon terhadap sebuah permintaan konfirmasi positif. Biasanya diharapkan sebagai bukti audit yang andal. Namun, ada resiko bahwa pihak yang dikonfirmasi mungkin membalas permintaan konfirmasi tanpa melakukan verifikasi informasi adalah benar. Penentuan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat, termasuk memeriksa validitas beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelum konfirmasi dikirimkan. Menindaklanjuti permintaan konfirmasi. Auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Sebagai contoh, auditor dapat, setelah melakukan verifikasi ulang atas akurasi alamat awal, mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tindak lanjut. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor dalam mengirimkan permintaan konfirmasi. Yang pertama, kewajaran atas penolakan manajemen. Suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk diperoleh auditor. Oleh karena itu, auditor diharuskan untuk menanyakan alasan pembatasan tersebut. Suatu alasan umum yang dikemukakan adalah adanya sengketa hukum atau proses negosiasi dengan pihak yang dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Oleh karena itu, dapat menyebabkan permintaan konfirmasi tidak tepat waktu. Auditor harus mencari bukti audit atas validitas dan kewajaran alasan tersebut, karena risiko penolakan manajemen tersebut mungkin mengindikasikan manajemen sedang mencoba untuk menolak akses auditor ke bukti audit yang dapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan. Yang kedua,
Implikasi untuk penilaian resiko kesalahan penyajian material. Auditor dapat menyimpulkan bahwa hal ini akan tepat untuk merevisi penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan standar audit 315. Sebagai contoh, jika alasan manajemen meminta untuk tidak melakukan konfirmasi adalah tidak masuk akal, ini dapat mengindikasikan faktor risiko kecurangan yang membutuhkan evaluasi berdasarkan standar audit 240. Yang ketiga, prosedur audit alternatif. Prosedur audit alternatif yang dilakukan dapat saja serupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang tak dibalas. Prosedur tersebut juga memperhitungkan hasil evaluasi auditor. Hasil prosedur konfirmasi eksternal. Yang pertama, keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Standar audit 500 menunjukkan bahwa meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya. Semua respon konfirmasi membawa beberapa risiko dari intersepsi, perubahan, atau kecurangan. Risiko tersebut ada terlepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keandalan respon mencakup yang A, diterima oleh auditor secara tidak langsung, atau B, tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Respon yang diterima secara elektronik, sebagai contoh dengan faksimil atau email, mengandung risiko keandalan. Karena pembuktian asal dan wewenang responden mungkin sulit untuk ditentukan, serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. Suatu proses yang digunakan oleh auditor dengan responden dalam membuat suatu lingkungan yang aman untuk merespon yang diterima secara elektronik dapat menurunkan risiko ini. Jika auditor puas bahwa proses seperti ini aman dan terkendali dengan semestinya, keandalan balasan yang bersangkutan menjadi meningkat. Suatu proses konfirmasi elektronik dapat memasukkan berbagai teknik untuk validasi identitas pengirim informasi dalam format elektronik tersebut. Jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditujukan untuk menangani risiko. A. Respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. B. Seorang responden mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespon. Yang C. Integritas transmisi kemungkinan dikompromikan. Auditor diharuskan oleh standar audit 500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Auditor dapat memilih untuk melakukan verifikasi atas sumber dan isi respon permintaan konfirmasi dengan menghubungi pihak yang dikonfirmasi. Sebagai contoh, pengguna pihak yang dikonfirmasi merespon melalui email. Auditor dapat menghubungi pihak yang dikonfirmasi untuk menentukan apakah benar pihak yang dikonfirmasi yang sebenarnya mengirimkan balasan. Pengguna suatu respon telah kembali ke auditor secara tidak langsung. Sebagai contoh, karena pihak yang dikonfirmasi salah mengirimkan konfirmasi kepada entitas daripada mengirimkannya kepada auditor. Auditor dapat meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor.
Dengan sendirinya, suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal, karena bukan merupakan respon tertulis secara langsung kepada auditor. Namun, pada waktu memperoleh respon lisan atas permintaan konfirmasi, auditor mungkin dapat tergantung kondisi meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespons secara tertulis langsung kepada auditor. Jika respon seperti tersebut tidak diterima, auditor mencari bukti audit lainnya untuk mendukung informasi dalam respon lisan tersebut. Suatu respon terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi terkait dengan penggunaannya. Pembatasan tersebut tidak perlu mengurangi keandalan respon tersebut sebagai bukti audit. Respon yang tidak dapat diandalkan. Pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan. Auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan. Sesuai dengan SA 315 sebagai contoh, suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang menuntut untuk evaluasi sesuai dengan SA 240. Tidak direspon. Contoh prosedur audit alternatif yang tidak dapat dilakukan oleh auditor mencakup untuk saldo akun piutang, memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman, dan penjualan mendekati akhir periode. Untuk saldo akun utang, memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga, dan catatan lainnya seperti catatan penerimaan barang. Sifat dan juga prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi menimbulkan tanda tanya. Permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu risiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak teridentifikasikan. Dalam situasi ini, auditor mungkin perlu untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Sebagai contohnya, lebih sedikitnya respon atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi atau suatu jumlah respon yang lebih besar jumlah diantisipasi dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang tidak terdeteksi sebelumnya yang memerlukan evaluasi sesuai dengan SA 240. Pengguna suatu respon atas permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengidentifikasi suatu risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi, yang untuk itu respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kondisi seperti itu dapat mencakup: yang pertama, informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen yang tersedia di luar entitas.
Yang kedua, faktor resiko kecurangan khusus seperti resiko manajemen, mengesampingkan pengendalian, atau resiko kolusi yang dapat melibatkan karyawan dan atau manajemen. Mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dari entitas. Penyimpangan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Ketika suatu kesalahan penyajian diidentifikasi, auditor diharuskan oleh SA 240 untuk mengevaluasi apakah kesalahan penyajian mengidentifikasikan adanya kecurangan, penyimpangan, mungkin menyediakan suatu panduan terhadap kualitas respon dari pihak yang dikonfirmasi atau untuk akun yang serupa. Penyimpangan mungkin juga dapat menunjukkan suatu kekurangan atau kekurangan dalam pengendalian internal entitas atau pelaporan keuangan. Beberapa penyimpangan tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Sebagai contohnya, auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam respon terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan karena saat pengukuran atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal. Konfirmasi negatif. Kegagalan dalam menerima respon permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi negatif menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi positif. Kemungkinan besar pihak yang dikonfirmasi juga merespon ketidaksetujuan mereka atas permintaan konfirmasi pengguna informasi dalam permintaan tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan kecil kemungkinan untuk merespon dengan informasi sebaliknya. Sebagai contoh, pemilik rekening bank kemungkinan besar lebih merespon pengguna mereka yakin bahwa saldo pada akun mereka tercatat lebih kecil daripada yang tercantum dalam permintaan konfirmasi. Namun, kemungkinan lebih kecil merespon pengguna mereka yakin saldo akun mereka tercatat lebih besar. Oleh karena itu, pengiriman permintaan konfirmasi negatif kepada pemilik rekening bank mungkin merupakan prosedur yang bermanfaat dalam mempertimbangkan apakah saldo tersebut lebih kecil, namun mungkin efektif jika auditor mencari bukti tentang lebih saji saldo tersebut. Pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. Yang pertama, suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan konfirmasi diminta tanpa adanya penyimpangan.
Yang kedua, suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspon. Atau yang keempat, suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Pengevaluasian oleh auditor ketika dengan memperhitungkan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh atau apakah bukti audit diperlukan seperti yang dituntut oleh SA 330. Kesimpulannya yaitu standar perikatan audit atau SPA ini berhubungan dengan penggunaan konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Tujuan auditor adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh audit yang relevan dan andal. Prosedur konfirmasi eksternal yaitu satu, menentukan informasi yang dikonfirmasi atau diminta. Yang kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Yang ketiga, mendesain konfirmasi termasuk menentukan apakah permintaan dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Yang keempat, mengirimkan permintaan termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi jika manajemen menolak memberikan konfirmasi. Yang harus dilakukan auditor, yang pertama, permintaan tentang alasan permintaan manajemen dan temukan bukti audit tentang validitas dan mencukupinya alasan tersebut. Yang kedua, mengevaluasi manajemen terhadap kesalahan. Yang ketiga, melakukan prosedur audit alternatif jika auditor menyimpulkan bahwa manajemen tidak masuk akal atau auditor tidak memperoleh audit yang relevan. Maka auditor harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan opini auditor. Hasil prosedur konfirmasi eksternal. Yang pertama, satu, jika auditor meragukan hasil, maka auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan. Yang kedua, jika tanggapan pihak eksternal tidak dapat diandalkan, maka auditor harus menghadapi risiko tersebut. Yang ketiga, dalam kasus tidak ada respon, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif. Yang keempat, jika konfirmasi positif diperlukan dan auditor tidak memperoleh konfirmasi tersebut, maka auditor harus memastikan konfirmasi terhadap audit dan opini auditor. Yang kelima, auditor tidak boleh menggunakan konfirmasi negatif sebagai prosedur tunggal yang dilaksanakan kecuali A. Auditor telah menentukan risiko kesalahan penyajian material adalah rendah. B. Populasi unsur-unsur dalam konfirmasi negatif kecil dan homogen. C. Penyimpangan sangat rendah. D. Auditor tidak menyadari yang akan menyebabkan penerima permintaan tersebut. Yang keenam, auditor harus melaporkan konfirmasi eksternal sudah relevan dan andal atau apakah audit lebih dibutuhkan penjelasan lain. Yang A. Konfirmasi dapat digunakan untuk memastikan ketentuan dalam perjanjian, kontrak atau transaksi dan kondisi tertentu.
Respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang andal. C. Mendesain konfirmasi. Faktor yang mempengaruhi yaitu 1. Resiko kesalahan penyajian materi, yang kedua asersi yang dituju, yang ketiga susunan dan penyajian permintaan konfirmasi, yang keempat pengalaman audit sebelumnya, yang kelima metode komunikasi, yang keenam orientasi manajemen untuk merespon auditor, yang ketujuh kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang tepat. Terima kasih. Belajar di bangku kuliah itu proses hidup juga. Sejatinya adalah belajar tanpa ada batasan umur dan tanpa ada kata tua. Jika jatuh harus berdiri, jika kalah harus mencoba lagi. Jika gagal harus bangkit lagi sampai Tuhan berkata waktunya pulang. Unisbank adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Jawa Tengah yang sudah terakreditasi. Salah satunya Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang sudah terakreditasi A. Untuk kalian yang tertarik untuk belajar akuntansi, bisa bergabung bersama kami di Unisbank. Kamu mampu melakukan lebih dari yang kamu tahu. Pilihlah tujuan yang tampaknya tepat dan berusahalah untuk menjadi yang terbaik, betapapun sulit jalannya. Masa depan memang tidak pasti, tapi kalau kita mau belajar dengan keras, pasti kita akan sukses. Salah satu pilihan yang tepat untuk membantu mewujudkan kesuksesan di masa depan adalah dengan belajar di Unisbank. Di Unisbank memiliki beberapa program studi berakreditasi A. Salah satunya adalah program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dengan belajar di Unisbank, menjadikan kita lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kita bisa mengubah dunia. You are never too old to learn. Ayo belajar di Unisbank, karena di Unisbank merupakan kampus berintegritas tinggi dan merupakan kampus berakreditasi A khususnya pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ayo semangat belajar, kami tunggu di Unisbank. Semangat!